Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya, Nada Sofia dengan NIM 19190002 dan rekan saya Iva Abdillah Kinasih dengan NIM 19190033. Kami akan menyampaikan presentasi tentang bilangan kompleks. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu definisi bilangan kompleks, hasil penjumlahan dan hasil kali bilangan kompleks, sifat aljabar dasar bilangan kompleks, vektor dan modulus, konjugat kompleks, bentuk eksponensial dan hasil, dan perpangkatan dalam bentuk eksponensial. Yang pertama, kita akan masuk ke definisi bilangan kompleks yang akan saya jelaskan. Nah, bilangan kompleks merupakan pasangan terurut dari dua bilangan real X dan Y yang dinyatakan oleh titik X, Y. Bilangan kompleks dilambangkan dengan huruf Z, dan bilangan kompleks ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian real yang ditulis dengan REZ, yaitu di titik yaitu X, dan bagian imajiner yang ditulis IMZ, yaitu Y. Nah, untuk bentuk umum dari bilangan kompleks sendiri adalah Z sama dengan X plus Y. Dengan ini ya, ini maksudnya Y tidak sama dengan 0, dan I merupakan bilangan imajiner yang bersifat I kuadrat adalah sama dengan negatif 1. Nah, contoh bilangan kompleks adalah Z sama dengan 5 plus 3I. Nah, di sini, dalam bilangan kompleks ini, bagian real atau REZ adalah 5 dan bagian imajiner atau IMZ adalah 3I. Selanjutnya, kita akan masuk kepada hasil penjumlahan dan hasil kali bilangan kompleks. Nah, di sini terdapat definisi bahwa jika ada bilangan kompleks Z1 dengan X1, Y1 dan bilangan kompleks kedua Z2 yaitu X2, Y2, maka jumlah dan hasil kali Z1 dan Z2 masing-masing adalah bilangan kompleks. Jadi, jika Z1 bilangan kompleks 1 dengan bilangan kompleks yang lainnya dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan kompleks juga. Begitu pula jika dikalikan. Adapun aturan operasinya adalah seperti ini. Kita mengkelompokkan, kita menjumlahkan sesama bagiannya. Jadi, bagian real dijumlahkan dengan bagian real, dan bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner. Kita bisa lihat di sini, X1 dijumlahkan dengan X2 karena X1 dan X2 adalah bagian real, dan Y1 dijumlahkan dengan Y2 karena Y1 dan Y2 adalah bagian imajiner. Kemudian untuk operasi perkalian, kita melakukannya seperti perkalian asosiatif, seperti kita melakukan aljabar biasa, yaitu X1 dikali X2, X1 dikali Y2, X2 dikali Y1, dan Y1 dikali Y2. Begitu. Nah, karena X, Y sama dengan X plus IY, ini merupakan X, Y merupakan bentuk di bidang kompleks dan X plus Y merupakan bentuk umumnya, maka diperoleh seperti ini penjumlahannya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk perkalian, mengapa di sini menjadi negatif BD? Karena ini kan dikalikan BI dikali DI. Nah, otomatis hasilnya kan BDI kuadrat. Nah, sedangkan kita tahu I kuadrat merupakan negatif 1. Sehingga BD-nya menjadi plus BD menjadi negatif BD. Nah, untuk pembagian, kita mengoperasikannya dengan cara merasionalkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya, di sini kan A plus BI per C plus DI. Jadi rasionalnya adalah A plus BI per
C plus DI dikali C min DI per C min DI, negatif DI. Nah, nanti kita akan menemukan hasil ini. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sifat aljabar dasar bilangan kompleks. Nah, sifat aljabar dasar bilangan kompleks terdiri dari yang pertama ada sifat komutatif, penjumlahan, dan perkalian. Jadi ini seperti bilangan real juga. Jadi Z1 ditambah Z2 itu sama aja dengan Z2 ditambah Z1. Hasilnya sama. Dan di perkalian juga berlaku Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Asosiatif ini adalah dikelompokkan terlebih dahulu. Jadi, jika kita ingin melakukan penjumlahan, misalkan ada Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Kalau kita boleh menyelesaikan Z2 ditambah Z3 terlebih dahulu, atau Z1 ditambah Z2 terlebih dahulu, atau Z1 ditambah Z3 terlebih dahulu. Itu sama aja hasilnya nanti. Terus, dalam perkalian juga sama, mau kita mengalihkan Z1 dengan Z2 terlebih dahulu, atau Z2 dengan Z3 terlebih dahulu, itu nanti hasilnya akan sama aja. Gitu. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif kiri dan kanan. Nah, ini tuh misalkan jadi ini tuh kayak aljabar gitu. Jadi misalkan ada Z dikali Z1, Z3 dikali Z1 ditambah Z2, jadi kita itu bisa mengoperasikannya dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Ini untuk ya seperti itu. Kemudian ada identitas penjumlahan, yaitu di mana jika Z dikalikan dengan, jika bilangan kompleks dikalikan dengan identitas penjumlahannya, maka akan menghasilkan bilangan kompleks itu sendiri. Di sini identitas penjumlahannya adalah 0. Kemudian identitas perkalian. Sama jika Z dikalikan dengan suatu bilangan, maka jika bilangan kompleks dikalikan dengan satu bilangan, maka akan menghasilkan bilangan kompleks itu sendiri. Identitas perkaliannya adalah 1. Kemudian, bilangan kompleks memiliki inverse penjumlahan, yang mana jika bilangan kompleks dijumlah dengan suatu bilangan kompleks lain, maka akan menghasilkan identitas penjumlahannya, yaitu negatif Z. Ya, Z ditambah bilangan kompleks ditambah negatif bilangan kompleks, maka akan menghasilkan identitas penjumlahan bilangan kompleks, yaitu 0. Sedangkan inverse perkalian bilangan kompleks adalah Z pangkat negatif 1, yaitu X per X kuadrat plus Y kuadrat min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Bagian realnya adalah X per X kuadrat plus Y kuadrat, dan bagian imajinernya adalah min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya ada vektor bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini bisa dinyatakan, bilangan kompleks tak nol bisa dinyatakan sebagai ruas garis atau vektor dari suatu titik asal XY yang menggambarkan Z di bidang kompleks, menggambarkan bilangan kompleksnya di bidang kompleks. Jadi, seperti pada gambar, bilangan kompleks itu bisa dinyatakan sebagai ruas garis. Bisa kita lihat ruas garisnya adalah dari titik 0 ke titik Z, X, Y. Nah, dengan X merupakan bagian real yang berada di sumbu X. Nah, di sini sumbu X dinyatakan dengan sumbu real dan sumbu Y dinyatakan dengan sumbu imajiner. Untuk penjumlahan vektor pada bilangan kompleks, bisa teman-teman lihat pada gambar juga. Jadi, penjumlahannya sama dengan operasi penjumlahan bilangan kompleks. Kemudian,
Selanjutnya ada modulus bilangan kompleks. Modulus ini merupakan nilai mutlak dari bilangan kompleks Z. Modulus merupakan nilai mutlak dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY. Yang didefinisikan, nilai mutlak modulus bilangan kompleks merupakan bilangan real, tak negatif, dengan akar, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Notasinya, mutlak Z sama dengan mutlak X plus IY sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, secara geometri, dalam geometri, modulus atau nilai mutlak Z merupakan jarak dari titik asal 0,0 ke Z, X, Y. Jadi, maksudnya mutlak Z itu panjang ruas garis yang dibentuk oleh bilangan kompleks ini. Misalkan teman-teman lihat pada, coba kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi panjangnya itu adalah jarak dari titik 0 ke Z. Z, X, Y. Seperti itu. Nah, adapun jika terdapat suatu bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan R merupakan bilangan real positif, maka jika mutlak Z dikurangi Z1 tadi akan menghasilkan sama dengan R merupakan sebuah lingkaran dengan titik pusat di titik Z1 dengan jari-jari R. Nah, dari definisi bilangan kompleks diketahui bahwa bagian real bilangan kompleks merupakan X dan bagian imajiner dari bilangan kompleks adalah Y. Maka, jika mutlaknya dikuadratkan akan menghasilkan X kuadrat, Z kuadrat, yaitu X kuadrat, plus imajiner Z kuadrat atau Y kuadrat. Nah, itu tadi bagian pertama dari bilangan kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iva Abdillah Kinasih.